Episode 699 dengan judul Bepergian Jauh dan Luas, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Lin Ming, kamu adalah Lin Ming. Shinken tercengang ketika dia mendengar Lin Ming menyebutkan namanya. Kemudian dia tiba-tiba mengingat semuanya sekaligus. 2,5 tahun yang lalu, wilayah Setan Laut Selatan telah mati-matian mencari seorang pemuda bernama Lin Ming yang telah mengguncang dasar Laut Selatan, bahkan memposting hadiah astronomi yang sangat besar untuknya. Alasan untuk ini adalah bahwa Lin Ming telah memasuki istana Kekaisaran Dewa Iblis dengan sekelompok monster tua penghancuran kehidupan, dan kemudian secara aneh menghilang. 2 harta karun yang tak terukur dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis juga menghilang bersamanya. Wilayah Setan Laut Selatan percaya bahwa sangat mungkin Lin Ming telah mengambil harta karun ini, tapi Divine Phoenix Island telah mengumumkan bahwa Lin Ming telah meninggal. Nanyun Wang dan Kuil Zen Agung sepertinya juga memikirkan hal ini, dan tidak ingin membuang waktu untuk mencari Lin Ming. Hanya Xuan Wuji yang bersedia menggunakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan waktu lebih dari setengah tahun untuk melakukannya. Akhirnya, setelah pencarian lain, tidak ada yang datang darinya, dan telah diakui bahwa Lin Ming benar-benar meninggal. Sekarang, ketika Shinken mendengar pemuda ini tiba-tiba menyebut dirinya Lin Ming, dia memikirkan kemungkinan kecil. Lin Ming kemungkinan telah menipu Xuan Wuji dan yang lainnya di istana Kekaisaran Dewa Iblis 2,5 tahun yang lalu. Kemudian dia entah bagaimana melarikan diri dan menemukan tempat persembunyian yang terisolasi di mana dia telah pergi ke pengasingan. Tertutup selama lebih dari 2 tahun, kekuatannya meningkat dengan cepat. Memikirkan hal ini, Shinken menghirup udara dingin. Dikatakan bahwa Lin Ming telah menjadi seniman bela diri Houtian Puncak. Di depan monster penghancur kehidupan tua itu, dia tidak lebih dari bayi kecil yang baru lahir. Namun bagaimana bisa berhasil menangkap 2 harta berharga dan juga dengan aman melarikan diri dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis hanya dalam 2,5 tahun ini? Bagaimana dia mencapai inti berputar dari puncak Houtian? Segala macam pemikiran dan skenario melintas di benak Shinken. Saat ini, Lin Ming di depannya ini adalah keberadaan misterius yang tak tertandingi. Dia sama sekali bukan pemuda yang sederhana, tetapi di sisi lain, sekarang dia tahu identitas Lin Ming itu berarti dia juga tidak memiliki hubungan apapun dengan Tanah Suci. Jadi, dia tidak perlu takut pada asalnya. Lin Ming, begitu, Xuan Wuji ingin mencabik-cabikmu. Namun kamu berani muncul di hadapanku. Anda benar-benar suka melangkah menuju kematian Anda. Saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Segera lepaskan putra saya. Jika tidak, saya bahkan tidak akan membiarkan Anda memiliki mayat lengkap yang tersisa. Dan semua murid Divine Phoenix Island juga akan dimakamkan bersama Anda. Kekasih Anda, keluarga Anda, semua orang yang pernah Anda kenal atau cintai akan dikirim ke wilayah Setan Laut Selatan. Saya yakin Xuan Wuji akan sangat senang melihat mereka. Bibir Shinken melengkung menjadi senyuman yang kejam dan menyeramkan. Musuh tadi kenal adalah yang paling menakutkan. Tapi sekarang dia tahu latar belakang Lin Ming. Meskipun bakat Lin Ming luar biasa dan dia memang memiliki beberapa kemampuan, orang biasa tetaplah orang biasa, tanpa latar belakang yang kuat. Gelombang apa yang bisa dibuat oleh seorang pemuda berusia 20 ketika menghadapi warisan sekte kelas 5 selama ribuan tahun? Di bawah tombak Lin Ming, Xing yang merasa sangat dianiaya ketika dia mendengar identitas Lin Ming. Jika dia tahu bahwa dia hanyalah murid kecil dari sekte kelas 4, maka dia tidak akan pernah takut padanya sejak awal. Jika itu adalah putra suci dari Tanah Suci yang telah mengalahkannya hingga mencapai kondisi ini, maka dia akan bisa mengakuinya. Lagi pula, melawan putra suci, dia lebih rendah dalam hal latar belakang, bakat, sumber daya, dan pengawasan. Status putra suci juga akan jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Jika demikian, maka dia bisa menerimanya. Tapi untuk Lin Ming, dia hanya orang biasa yang berasal dari kalangan yang rendah hati. Tidak disangka bahwa seorang anak kecil dari Divine Phoenix Island telah membuatnya menjadi berantakan. Xing yang merasakan api mengamuk di dalam jiwanya. Lin Ming, jeti itu kamu selama ini. Jeti Anda hanya ingin menunjukkan amarah Anda. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar idiot. Karena dirimu, Divine Phoenix Island tidak akan lagi mendapatkan perlindungan dari Istana Mendalam Yin Yang. Sebaliknya, Istana Mendalam Yin yang akan bergabung dengan wilayah Setan Laut Selatan untuk sepenuhnya memusnahkan Pulau Phoenix Suci. Tuanmu, kekasih kecilmu, semuanya akan mati dengan menyedihkan karenamu. Hahaha. Xing yang tertawa ceroboh. Wajahnya memelintir dengan mengerikan. Hanya dengan menyerang Lin Ming secara verbal seperti ini,
dia akan bisa menenangkan pikirannya. Kamu pikir dengan sedikit kekuatan yang kamu miliki, kamu bisa bertarung atas nama Divine Phoenix Island dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kami. Konyol sekali, karena pendekatan bodohmu. Divine Phoenix Island akan membayar harga tertinggi. Lin Ming tetap tanpa ekspresi saat Xing yang melontarkan kata-kata ini. Tapi kulit Mu Yu Huang dan Mu Fengxian menjadi jauh lebih jelek. Apa yang dikatakan Xing yang benar? Jika Lin Ming hanya bisa membentuk jalan buntu seperti ini dengan menyandera Xing Yang, maka itu pada dasarnya adalah tindakan yang tidak berarti. Cepat atau lambat, Lin Ming harus mengakui kekalahan. Kemudian istana mendalam Yin yang pasti akan mengejarnya dan membunuhnya. Selain itu, dia sekarang telah memberi istana mendalam Yin Yang alasan yang benar dan valid untuk berurusan dengan Divine Phoenix Island. Sebelum ini, istana mendalam Yin yang bisa dianggap sebagai sekte ortodoks untuk hidup berdampingan secara damai dengan sekte lain di sekitarnya. Itu tidak berani untuk secara paksa menjarah semua sumber The Divine Phoenix Island. Tapi sekarang, bahkan menghancurkan mereka akan dibenarkan. Jika Lin Ming tidak berkompromi, maka dia hanya bisa terus menyandera Xing Yang dan memimpin. Semua murid dari Divine Phoenix Island meninggalkan istana mendalam Yin Yang untuk sekelompok besar orang. Itu hanyalah mimpi untuk berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi dari Xingji dan Xingken, yang kekuatan gabungannya bisa dibandingkan dengan seniman bela diri. Penghancuran kehidupan tahap ketiga. Selain itu, jika mereka pergi, maka Divine Phoenix Island tidak akan memiliki tempat yang bisa mereka tinggali. Satu-satunya pilihan mereka adalah membubarkan sekte. Semua orang akan pergi sendiri. Mereka akan dipaksa pulang atau bergabung dengan sekte lain untuk melanjutkan jalur seni bela diri mereka. Jika demikian, maka Divine Phoenix Island tidak akan ada lagi. Sehubungan dengan Mu Yu Huang dan Mu Fengxian yang cemas dan mengkhawatirkan, Lin Ming sebenarnya sangat tenang. Dia bahkan tidak repot-repot mengembalikan Xing Yang. Sebaliknya menjaga postur tubuhnya dan tetap diam. Tidak mengungkapkan apa yang dia rencanakan sama sekali. Bagi Xing Yang, keheningan Lin Ming hanyalah tanda ketakutan dan sinyal kekalahannya. Tawanya menjadi semakin keras dan riang. Pada saat ini, seolah-olah Lin Ming bukan orang yang mengarahkan tombak ke lehernya, tetapi dia malah yang membawa tombak ke leher Lin Ming. Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Apakah Anda berencana untuk menyandera saya dan pergi? Apakah Divine Phoenix Island Anda punya tempat untuk dituju? Bahkan jika ya, dapatkah Anda menangani wilayah setan laut selatan yang memburu Anda? Hahaha, Xing yang mengejek, melampiaskan semua kebencian dan amarahnya yang terpendam. Semakin Lin Ming sengsara, semakin halus pikirannya. Xingken juga melangkah maju dan dengan dingin memperingatkan. Segera lepaskan anakku, dan aku mungkin hanya akan melumpuhkan semua seni bela dirimu dan membiarkanmu menyimpan seluruh tubuhmu. Aku bahkan mungkin membiarkan Pulau Phoenix Ilahimu terus tinggal di istana mendalam Yin Yang. Kalau tidak, tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa di Divine Phoenix Island setelah aku selesai. Suara Xingken tanpa henti. Tidak ada yang meragukan dia memiliki keberanian untuk menindaklanjuti kata-katanya. Dalam hal medan perang, istana mendalam Yin yang jelas berada di atas angin. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melanjutkan kebuntuan ini. Xing yang dengan bejat tersenyum pada Mu Qianyu. Saat dia mendengar ibunya mengeluarkan ancaman ini, dia bisa melihat bahwa Mu Qianyu masih perawan. Ini terlalu sempurna. Dengan Lin Ming membangkitkan begitu banyak masalah, itu sama dengan memberi kedua saudara perempuanmu kepadanya bersama. Adapun teknik rahasia Divine Phoenix Island, mereka akan diperoleh secara berurutan sekarang. Mu Qianyu mengerutkan kening saat dia merasakan mata Xing yang menatapnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik. Tapi, ketika Xing yang melihat ekspresi Mu Qianyu, dia bahkan lebih bahagia. Mu Qianyu, aku sangat sedih untukmu. Anda benar-benar akhirnya menyukai seseorang seperti Lin Ming. Seorang idiot yang lebih kuat tapi bodoh. Jika kamu bersedia melayaniku dengan adikmu di masa depan, maka mungkin aku akan mengizinkan Divine Phoenix Island berlindung di sini. Saat Xing yang memikirkan ini, adegan kedua wanita yang melayaninya di tempat tidur muncul di benaknya. Dia tidak hanya akan menerima layanan dari dua saudara kembar perempuan berbakat, tapi dia bahkan akan bisa bercinta dengan mereka. Xing yang benar-benar mengantisipasi hal ini. Paling tidak, dia juga akan menerima warisan garis keturunan dari dua saudara perempuanmu. Jika dia tidak takut membuat marah Lin Ming dan membuat Lin Ming membunuhnya dan menyeretnya ke bawah tepat sebelum kematian Lin Ming sendiri, maka Xing yang akan menggambarkan adegan seperti mimpi ini kepada Lin Ming. Tetapi ketika Xing yang sedang menenun mimpi indah ini di benaknya, matanya tiba-tiba menyusut. Di cakrawala yang jauh, dia bisa melihat bayangan samar mendekat dengan cepat. Awalnya sebesar telapak tangan, tetapi dalam sekejap mata, itu seukuran rumah.
Apa itu? Bukan hanya Xing yang memperhatikan bayangan di cakrawala, tetapi semua orang juga melakukannya. Itu jelas sangat jauh dari semua orang. Tapi tubuhnya sudah tampak sebesar istana, karena ukurannya yang menakutkan dan kecepatan terbangnya yang cepat. Semua awan di sekitarnya terhapus. Shinken dan yang lainnya semua tercengang. Ini tampak seperti monster laut dalam yang sangat besar. Tetapi mereka dapat dengan jelas melihat sirip seperti ikan, sayap besar, dan bahkan mulut ikan paus. Benda apa itu? Shinken dan yang lainnya tidak yakin. Tetapi ekspresi Mu Yuhuang dan Mu Fengxian sudah sangat berubah. Sepanjang hidup mereka tidak akan pernah melupakan makhluk ini. Serangannya telah merobek array pelindung besar Divine Phoenix Island, menghancurkan warisan Divine Phoenix Island yang berusia 3.000 tahun dalam satu pukulan. Giant Leviathan. Mu Yuhuang berteriak ketakutan saat dia secara refleks menghunus pedangnya. Ekspresinya suram. Dia sudah dikondisikan untuk mengasosiasikan binatang besar ini dengan serangan wilayah setan Laut Selatan. Tapi, saat dia memikirkannya lagi, Giant Leviathan telah ditaklukkan oleh putra mahkota kerajaan ilahi berusia 30 tahun itu. Jadi mengapa dia datang ke sini saat ini? Apakah ini musuh atau teman? Giant Leviathan, alis Shinken terangkat. Jadi ini Giant Leviathan. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Giant Leviathan telah membuat nama yang terlalu besar untuk dirinya sendiri di medan perang Laut Selatan. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, binatang itu kurang kecepatan dan serangan seragam Giant Leviathan membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak bisa mencegah Master penghancuran kehidupan tahap kedua untuk melarikan diri. Tapi, dalam hal kemampuannya untuk menghancurkan sekte, Giant Leviathan bisa disebut sebagai binatang perang yang tak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah wilayah iblis Laut Selatan kelas 5, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sama-sama dihancurkan oleh Giant Leviathan ini. Putra mahkota kerajaan ilahi seharusnya menunggangi Giant Leviathan. Mengapa dia datang ke istana mendalam Yin yang saya? Shinken khawatir. Di dalam provinsi yang mendalam, satu-satunya sekte kelas 5 di sini adalah Istana Mendalam Yin Yang. Putra mahkota kerajaan ilahi pasti sedang mencari mereka. Mungkinkah putra mahkota kerajaan ilahi membutuhkan kita untuk membantu dalam beberapa masalah? Saat Shinken memikirkan hal ini, Shinken tidak bisa membantu tetapi melihat ke depan untuk ini. Putra mahkota kerajaan ilahi memang kuat. Tetapi jika dia ingin mencari sesuatu di dalam provinsi mendalam atau menangani beberapa masalah lain, maka pasti akan lebih mudah menggunakan beberapa kekuatan lokal. Beberapa hari yang lalu, mereka belum dapat melakukan kontak dengan putra mahkota kerajaan ilahi untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi sekarang, putra mahkota kerajaan ilahi benar-benar berjalan ke depan pintu mereka. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan putra mahkota raja ilahi ini, manfaat bagi istana mendalam Yin yang mereka jelas. Tidak kusangka kita telah mencari sejauh ini dan secara luas tanpa hasil. Namun begitu mudah ditemukan di sini. Saat Shinken memikirkan ini, dia siap untuk segera menyelesaikan masalah yaitu Lin Ming. Jika putra mahkota kerajaan ilahi melihat apa yang terjadi di sini, dia khawatir kesan pertamanya tentang mereka akan rusak parah. Jika tuan istana kecil ditangkap, bagaimana mungkin pangeran ilahi masih mempercayai sekte mereka? Pertama, beberapa sesepuh harus menutup Little Swallow Mountain dengan sebuah ray. Jangan biarkan putra mahkota kerajaan ilahi melihat apa yang terjadi di sini. Shinken mengirim transmisi suara esensi sejati keempat sesepuh di belakangnya. Saat ini, menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat jelas tidak mungkin. Dia hanya bisa menutupinya dulu. Episode 700 dengan judul Putra Mahkota Kerajaan Ilahi. Ya, kepala istana, keempat tetua agung dengan cepat menetapkan formasi susunan sederhana. Formasi susunan ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh orang-orang seperti Putra Mahkota Kerajaan Ilahi. Tetapi dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan sejak awal. Keempat sesepuh menghubungkan jari-jari mereka dan menggoyangkannya bersama-sama, membentuk serangkaian simbol array yang melesat dan membentuk penghalang cahaya besar yang menyelimuti seluruh gunung walet kecil. Lin Ming agak bingung saat melihat ini. Apa yang mereka lakukan? Shinken telah berbicara dengan empat sesepuh dengan transmisi suara esensi sejati. Karena itu, Lin Ming sama sekali tidak tahu mengapa mereka membuat trik seperti ini. Kami baik-baik saja. Keempat sesepuh tersenyum dengan percaya diri saat mereka menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Mereka sangat percaya pada kecepatan dan kualitas formasi susunan yang telah mereka buat. Sangat bagus. Tuan Istana Shinji ada urusan yang harus diurus. Jadi dia pergi. Namun, saya sudah mengirimkan berita tentang apa yang terjadi.
Di sini sekarang, jadi dia harus segera kembali. Ini semua harus ditangani untuk memastikan keamanan Tuan Istana Kecil. Juga, tidak ada yang salah dengan pertemuan ini dengan putra mahkota kerajaan ilahi. Shinken dengan cepat memberitahu empat sesepuh dengan transmisi suara esensi sejati. Tapi kemudian, kulitnya tiba-tiba berubah. Giant Leviathan langsung bergegas menuju Gunung Walet kecil dan bukan puncak utama. Istana mendalam Yin Yang. Gunung Walet kecil hanya berjarak 100 mil dari puncak utama Gunung mendalam Yin Yang. Pada saat Shinken menemukan kemana Giant Leviathan menuju, dengan kecepatannya, ia telah berhenti di atas langit Gunung Walet kecil. Dengan tubuh yang panjangnya beberapa puluh mil, Giant Leviathan mengeluarkan energi yang menakutkan. Ini benar-benar perasaan tertekan yang luar biasa. Sial. Shinken panik. Putra mahkota kerajaan ilahi bertindak sangat bertentangan dengan akal sehat. Little Swallow Mountain sangat kacau sekarang. Bagaimana dia harus membersihkan kekacauan ini? Pada saat ini, Shinken melihat dua pria berpakaian hitam melompat turun dari Giant Leviathan. Keduanya memiliki kultivasi pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Mereka adalah budak dari putra mahkota kerajaan ilahi. Untuk memiliki seniman bela diri penghancur kehidupan tahap pertama sebagai budak, itu benar-benar layak untuk putra mahkota kerajaan ilahi. Inilah yang dipikirkan semua orang. Harus diketahui bahwa di dalam istana mendalam Yin Yang, hanya ada 10 pembangkit tenaga penghancur kehidupan secara total. Karena ada begitu sedikit, mayoritas tetua istana mendalam Yin Yang digantikan oleh seniman bela diri inti bergulir terlambat. Ini juga alasan istana mendalam Yin Yang diejek oleh Lan Xin. Shinken hendak terbang menemui mereka. Tetapi tiba-tiba dia menjadi kaku. Dia bisa merasakan aura kedua. Pria tua berpakaian hitam ini bercampur dengan niat membunuh yang dalam dan berat. Shinken kaget. Mungkinkah putra mahkota kerajaan ilahi ini memiliki niat jahat dalam pikirannya? Jika demikian, maka mereka bermasalah. Tapi, itu seharusnya tidak benar. Istana mendalam Yin Yang telah berhati-hati dengan penampilannya selama 1000 tahun terakhir. Bahkan jika mereka telah menyinggung salah satu dari 4 kerajaan ilahi, itu seharusnya tidak sampai pada tingkat di mana mereka akan menjadi begitu kejam dan membunuh. Saat Shinken terkejut, tidak yakin apa yang terjadi, dia tiba-tiba melihat tanda setan di dada dua sesepuh. Kepala iblis hitam ini dikelilingi oleh pola seperti api. Ini, apakah para sesepuh daerah iblis Laut Selatan ini? Bagaimana ini mungkin? Saat Shinken terkejut, dia melihat bahwa kulit Mu Yu Huang dan Mu Fengxian telah benar-benar berubah. Mereka berdua mencabut pedang mereka, dan reaksi kekerasan mereka mengkonfirmasi tebakan Shinken. Keduanya tanpa diragukan lagi adalah sesepuh daerah iblis Laut Selatan. Hati-hati, Mu Yu Huang berteriak saat dia mendorong Mu Qianyu dan Mu Bingyun di belakangnya. Mungkinkah wilayah setan Laut Selatan menyerang? Mereka baru saja mengalami kekalahan serius, jadi mengapa mereka sembarangan menyerang istana mendalam Yin Yang? Apakah Xuan Wuji akhirnya meninggalkan pengasingannya? Mu Yu Huang dan Mu Fengxian dengan erat menggenggam pedang mereka. Wajah mereka pucat. Mu Bingyun juga waspada penuh. Kedua sesepuh daerah iblis Laut Selatan sangat cepat. Mereka adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan, tingkat menengah atas yang telah terdampar di sana selama 100 tahun. Sekarang, mereka terjun seperti elang, jatuh tepat di belakang Lin Ming, bahkan tidak melirik pedang Mu Yu Huang. Setan 1 dan iblis 2 menyapa Tuan. Dua tetua daerah iblis Laut Selatan, satu kiri dan satu kanan, membungkuk ke Lin Ming, lalu mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi Shinken. Mendengar mereka memanggil guru Lin Ming, semua orang selain Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Xian tercengang. Bahkan dagu Xing yang hampir jatuh. Mu Qianyu mengerti betapa kuatnya Lin Ming, tapi dia tidak tahu mengapa dua sesepuh wilayah iblis Laut Selatan ini akan memanggilnya Tuan. Ini adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama. Di dalam seluruh istana mendalam Yin Yang, hanya ada 10 seniman bela diri penghancuran kehidupan. Bahkan wilayah setan Laut Selatan tidak memiliki sebanyak itu. Mengapa mereka mengambil Lin Ming sebagai tuan mereka? Apa yang sedang terjadi di sini? Mata Shinken membelalak. Kelopak matanya melompat ke atas. Pedang di tangannya sedikit gemetar. Dia bukan orang idiot. Setelah menghubungkan titik-titik itu, dia tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Kamu adalah putra mahkota kerajaan ilahi. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Yu Huang dan Mu Fengxian linglung sesaat sebelum mereka tersentak keluar. Sebelumnya, perubahan peristiwa yang tiba-tiba telah membingungkan mereka semua. Mereka hanya khawatir tentang bagaimana mengelola situasi. Tetapi sekarang mereka memikirkannya. Selain usia Lin Ming, dia benar-benar memiliki banyak kesamaan dengan putra mahkota kerajaan ilahi.
Mu Fengxian dan Mu Yuhuang saling pandang. Ketidakpercayaan terlihat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Lin Ming adalah naga di kolam. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kebenaran akan dibesar-besarkan. Mereka terlalu meremehkannya. Lin Ming hanya pergi selama 2,5 tahun. Tetapi ketika dia kembali budidayanya telah mencapai ranah inti bergulir. Hanya dengan kekuatannya. Dia mencuri Giant Leviathan, menghancurkan wilayah iblis Laut Selatan. Dan sekarang melawan istana mendalam Yin yang dengan Giant Leviathan. Mu Bingyun menatap Lin Ming dalam-dalam dan kemudian melirik saudara perempuannya. Sebelum menyingkirkan pedangnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saya adalah putra mahkota kerajaan ilahi. Lin Ming bertanya. Sedikit bingung, tapi segera dia bisa menyimpulkan mengapa semua orang berasumsi ini. Dia tidak menunjukkan banyak ekspresi. Sebagai gantinya, dia mengirimkan beberapa perintah sederhana ke segel budak dari 2 sesepuh daerah iblis Laut Selatan. Dengan 2 sesepuh ini, selain dirinya sendiri, dia tidak akan takut pada Shinken bahkan jika mereka bertarung. Selain itu, dia juga memiliki Xing yang sebagai sandera. Lin Ming awalnya datang ke istana, mendalamin, yang untuk bersatu kembali dengan Mu Qianyu dan yang lainnya. Dia tidak pernah tahu bahwa istana mendalamin, yang telah mencoba menelan secara halus Pulau Phoenix, ilahi dan juga memaksa mereka ke dalam situasi ini. Giant Leviathan sangat besar, sehingga dia secara alami tidak bisa membawanya kemana-mana. Ketika Lin Ming mengunjungi istana mendalam Yin Yang, dia melakukannya dengan pola pikir yang bersahabat. Jadi, dia tidak membawa Giant Leviathan ke sini untuk mengintimidasi. Istana mendalam Yin Yang hanya membiarkannya beristirahat di laut dalam. Hanya setelah dia bertemu Mu Qianyu dan mengetahui tentang situasi Divine Phoenix Island, barulah dia mengeluarkan perintah malam itu. Setelah Giant Leviathan tiba di istana mendalam Yin Yang, inilah mengapa dia mengulur waktu dan menyandera Xing Yang untuk melakukannya. Shinken mengertakkan gigi, sama sekali tidak yakin apa yang harus dilakukan. Perubahan mendadak dalam berbagai peristiwa benar-benar melampaui setiap ekspektasinya. Dia berpikir bahwa semuanya ada dalam genggamannya dan bahwa Lin Ming tidak akan pernah bisa lepas dari jangkauannya. Tapi sekarang itu tiba-tiba berubah, dan istana mendalam Yin yang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Memikirkan hal ini, Shinken merasakan hatinya berputar karena penyesalan yang pahit. Jika dia tahu tentang semua ini sebelumnya, dia tidak akan berani mencoba mencaplok Divine Phoenix Island. Meskipun Giant Leviathan tidak luar biasa dalam satu pertempuran, ia memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Di bawah alam Divine Sea, sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi, selama binatang ini menyerang, itu akan dapat sepenuhnya menghancurkan susunan pelindung istana yang mendalam Yin Yang. Pada saat ini, di bawah tombak Lin Ming, Xing yang merasakan hatinya memudar seperti api yang sekarat. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra mahkota kerajaan ilahi bahwa dia telah melakukan segalanya untuk membentuk hubungan persahabatan. Sebenarnya adalah Lin Ming. Astaga, apakah kamu bermain denganku? Kamu? Apa yang kamu inginkan? Shinken bertanya dengan suara rendah. Di bawah tekanan besar dari Giant Leviathan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lin Ming berkata, pertama, kembalikan Vermilion Birds. Kedua, semua murid istana mendalam Yin yang melanggar murid Divine Phoenix Island akan diserahkan untuk dihukum. Ketiga, serahkan sepertiga obat atribut api dan tanah, roh dari kebun obat Anda untuk membantu Vermilion Birds memulihkan esensi darah mereka. Lin Ming tidak terburu-buru mengucapkan permintaannya. Anda ingin sepertiga dari kebun obat kami? Menurutmu ini mimpi atau apa? Mata Shinken bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi kaustik di wajahnya. Dari 3 permintaan Lin Ming, yang paling dia setujui adalah yang pertama. Untuk yang kedua, paling banyak, mereka akan menghukum murid mereka menggantikan Divine Phoenix Island. Tapi, yang ketiga sama sekali tidak mungkin. Kondisi saya tidak akan berubah. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan mengambilnya sendiri. Lin Ming berkata dengan suara rendah. Hahaha, Shinken tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah putra mahkota kerajaan ilahi? Sangat baik, memang benar aku takut pada Giant Leviathan. Tapi jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki binatang buas itu. Giant Leviathan dapat menangani istana mendalam Yin Yang kita. Tetapi itu tidak dapat membahayakan saya atau suami saya. Juga, jangan lupa bahwa di belakang Anda ada 1000 lebih murid Divine Phoenix Island. Jika Anda menggunakan Giant Leviathan untuk menyerang istana mendalam Yin Yang saya, maka saya akan bergabung dengan wilayah iblis Laut Selatan untuk memusnahkan Pulau Phoenix ilahi.
Saya ingin melihat di mana di dunia yang luas ini Anda dapat berlindung. Aura Shinken meledak saat dia berbicara. Dia adalah seorang master istana dan juga memiliki karakter yang kuat. Dia tidak pernah suka menyerah pada ancaman orang lain, terutama ancaman yang berlebihan dan konyol seperti Lin Ming. Dia memperkirakan bahwa kelemahan Lin Ming adalah 1000 murid dari Divine Phoenix Island. Jika orang-orang ini meninggalkan istana mendalam Yin Yang, tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Selain itu, akan sangat mudah untuk menyerang mereka. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menjaga mereka hari demi hari. Lin Ming mencibir. Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Saat Lin Ming berbicara, Giant Leviathan tiba-tiba membuka rahangnya yang besar, mengeluarkan suara gemuruh yang panjang dan bergemuruh, seperti badai yang menyebar ke seluruh cakrawala. Dari mulut Giant Leviathan, tentakel yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti ular piton tak terbatas yang mengular dari langit. Shinken memucat. Apa yang kamu lakukan? Dia tanpa sadar berpikir bahwa Lin Ming akan bertarung. Meskipun kata-katanya keras, sebenarnya dia takut. Jika dia benar-benar bertarung dengan Lin Ming sampai akhir yang pahit, maka itu berarti kedua belah pihak akan binasa. Jika dia benar-benar menghancurkan Divine Phoenix Island di sini, maka istana mendalam Yin yang miliknya juga akan dimakamkan bersama mereka. Begitu Lin Ming menjadi gila. Dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Wush, wush, wush. Lebih dari 1000 tentakel membubung ke pegunungan belakang. Gunung Walet kecil. Disinilah para murid dari Divine Phoenix Island tinggal. Sekte Guru. Tolong beritahu yang lain untuk tidak panik. Mu Yu Huang terkejut. Dia samar-samar menebak apa yang Lin Ming rencanakan. Sebelum kekacauan ini dimulai, Lin Ming menyuruhnya memberitahu semua murid untuk mengemasi barang-barang mereka. Jelas untuk meninggalkan istana mendalam Yin Yang. Mungkinkah Mu Yu Huang tidak menanyainya lebih jauh? Dia segera menyalakan jimat transmisi suara. Dengan cepat, di bawah arahan kekuatan jiwa Lin Ming, masing-masing tentakel itu akan membungkus murid Divine Phoenix Island dan menariknya ke dalam mulutnya. Ada lebih dari 10 dimensi di dalam Giant Leviathan, masing-masing berisi ruang. Beberapa dari dimensi ini sangat besar. Dikombinasikan bersama, itu lebih dari cukup untuk menampung 1000 murid Divine Phoenix Island. Dan, yang paling penting, Giant Leviathan adalah binatang buas yang dapat menelan energi surga dan bumi. Satu tegukan bisa menyedot semua energi asal langit dan bumi di sekitar 100 mil. Bisa dikatakan bahwa ruang di dalam Giant Leviathan adalah tanah spiritual alami. Selain itu, nilainya sangat tinggi. Itu lebih dari cukup bagi para murid dari Divine Phoenix Island untuk berkultivasi. Episode 701 dengan judul, Ayo pergi dan ambil mereka. Setelah pertengkaran ini dengan istana mendalam Yin Yang, Lin Ming tidak lagi berencana untuk tinggal di sini. Memasuki tubuh Giant Leviathan adalah yang paling aman. Selain itu, ia bisa naik ke surga atau turun ke laut. Tidak dapat diserang kemanapun ia pergi. Kamu. Shinken merasa lemah di dalam hatinya. Dia samar-samar bisa menebak apa yang dilakukan Lin Ming. Setelah Lin Ming dibebaskan dari batasannya, apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawannya? Di depan Giant Leviathan, istana mendalam Yin yang mereka tidak lebih dari sebutir telur. Mengambil pedang harta karun di tangannya, Shinken diam-diam melangkah maju. Aku bilang jangan bergerak. Alis Lin Ming terangkat dan tangan kanannya sedikit tenggelam. Titik tombak segera menembus leher Xingyang, bersandar di tulangnya saat lebih banyak darah mengalir. Ibu, selamatkan aku. Pada saat ini, Xingyang sangat menderita dan penderitaannya tak tertandingi. Keyakinannya telah benar-benar hancur oleh Lin Ming. Sejak awal, dia telah ditekan oleh Lin Ming. Akhirnya, dia kehilangan kekuatan dan kemampuan penangkalnya dan semua aspek lainnya. Sekarang, dia tidak lebih dari seekor ayam di tangan Lin Ming. Selama Lin Ming mau, maka hidupnya akan langsung berakhir. Mata Shinken membelalak saat dia memelototi Lin Ming dengan kebencian. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lin Ming dengan tenang mengambil semua murid dari Divine Phoenix Island. Bahkan tidak meninggalkan apapun yang mereka miliki. Bahkan kabin Mu Qianyu di bawah, dikelilingi dengan energi sebelum disedot dengan santai. Memindahkan semuanya bersama-sama, termasuk tempat tinggal, adalah bentuk migrasi yang paling menyeluruh dan stabil. Your Master Sekte, silakan naik juga. Lin Ming memegang tombaknya, berbicara tanpa berbalik untuk melirik Mu Yu Huang. Saat Mu Yu Huang melihat punggung Lin Ming, matanya melonjak. Situasi ini, yang dia pikir tidak mungkin untuk pulih, sebenarnya memiliki perubahan yang aneh. Lin Ming jelas memiliki jalan untuk melarikan diri dari tempat ini.
Jika tidak, dia tidak akan berani menghadapi istana yang mendalam Yin Yang. Beberapa tentakel ditembak jatuh dan melayang di atas tanah. Ujungnya rata. Mu Yu Huang, Mu Bingyun, Duan Mukun, dan yang lainnya dengan tenang melangkah ke tentakel ini. Sebelum tentakel dengan cepat menarik kembali ke atas. Setelah semua orang pergi dengan selamat, Lin Ming menendang Xingyang dan menahannya dengan jubahnya dengan tombak. Jari-jarinya menggantung di tanah. Kemudian, dia terbang menuju Giant Leviathan. Ketika Shinken melihat ini, dia sangat marah. Lin Ming, apa yang kamu lakukan? Aku sudah membiarkanmu pergi, jadi kenapa kamu belum melepaskan anakku? Anda membiarkan saya pergi? Konyol sekali. Lin Ming mencibir. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya memberi Anda kesempatan untuk memilih. Tapi, karena kamu tidak menghargai kesempatan itu, sekarang, saya harus minta maaf, karena saya telah berubah pikiran. Saat Lin Ming berbicara, tangan kanannya tiba-tiba tiba di punggung Xingyang, menabraknya. Peng! Esensi sejati yang bergetar berlari kencang ke dalam tubuh Xingyang, dengan sembrono menghancurkannya dari dalam. Xingyang memuntahkan seteguk darah sebelum terbang mundur. Serangan Lin Ming ini adalah versi sederhana dari Paus Karing Pam. Itu tidak sekejam atau sekejam versi lengkapnya. Ini paling banyak akan merusak jalan seni bela diri Xingyang. Belum lagi, jantung seni bela diri Xingyang sudah dirusak oleh Lin Ming. Dari titik ini, pikirannya tidak akan pernah bisa mengalir dengan bebas dan ini akan menghambat sirkulasi esensi sejati di meridian dan dantiannya. Simpul ini akan menjadi seperti batu, terus-menerus menghalangi kultivasi Xingyang. Inilah yang disebut penyakit jantung atau setan jantung. Dapat dikatakan bahwa jalan seni bela diri Xingyang pada dasarnya sia-sia. Di masa depan, bahkan menerobos ke tahap pertama penghancuran kehidupan akan dipertanyakan. Apalagi menjadi kaisar yang tak tertandingi. Ini adalah efek yang diinginkan Lin Ming. Younger, hati Shinken berkobar dengan amarah. Namun, di depan Giant Leviathan, dia tidak punya pilihan selain mentolerir penghinaan ini. Dia terbang ke udara untuk menangkap Xingyang. Pada akhirnya, Lin Ming tidak membunuh Xing, yang juga tidak sepenuhnya menyia-nyiakan seni bela dirinya. Ancaman yang dia gunakan untuk memaksa Shinken dan istana mendalam Yin yang adalah Giant Leviathan. Selama Giant Leviathan menyerang, maka itu bisa merobohkan seluruh istana mendalam. Yin yang ke tanah hanya dalam waktu singkat. Tapi, Lin Ming tidak dapat menjamin bahwa Xing Ken tidak akan berubah menjadi inkarnasi kekerasan dari seorang ibu gila setelah Xing yang meninggal. Jika seorang wanita menjadi gila, maka segalanya mungkin terjadi. Pada saat itu, jika dia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan istana mendalam Yin Yang dan mengejarnya untuk membunuhnya, maka keadaan akan menjadi agak sulit. Giant Leviathan relatif miskin dalam pertempuran tunggal. Meskipun serangannya sangat kuat, itu tidak cukup fleksibel. Itu tidak bisa menyerang pembangkit tenaga life destruction level tinggi. Apalagi, Shinken sebenarnya sangat kuat. Jika dia bergabung dengan suaminya, mereka berdua bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Dengan demikian, Lin Ming tidak menggunakan pam pemotong, pulsa lengkap dan juga mengizinkan Xing Yang untuk mempertahankan hidupnya. Adapun sebagian merusak meridian Xingyang, akan selalu ada harapan bahwa dia bisa disembuhkan. Ini cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Selama dia tidak menyentuh garis bawah Shinken, maka Shinken tidak akan menyerah pada kegilaan dan bergabung dengan wilayah setan Laut Selatan untuk menyerang mereka. Lin Ming sudah terbang menuju perut Giant Leviathan. Di bawah kendali yang disengaja, Mu Qianyu dan Mu Yu Huang belum memasuki dimensi Giant Leviathan. Your Master Sekte, dapatkah Anda merasakan api kecil dan energi Fire Shine? Ini adalah nama-nama Vermilion Birds yang dibawa pergi. Sebagai burung vermilion kehidupan Mu Qianyu dan Mu Yu Huang, mereka secara alami memiliki hubungan satu sama lain. Ya, saya bisa. Mu Qianyu dengan cepat menjawab. Ayo pergi dan ambil mereka. Lin Ming dengan tenang berkata. Kata-katanya membawa keyakinan yang tak terlukiskan dan aura yang benar-benar mendominasi. Ini bukan untuk mencuri atau mengambil, tetapi untuk mengambil. Ini adalah kepercayaan yang ditimbulkan oleh kekuatan absolut. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Mu Qianyu hampir menangis badai air mata. Sejak Little Flame diambil, dia terus-menerus memarahi dirinya sendiri. Jatuh ke jurang rasa bersalah. Beberapa bulan terakhir ini, dia telah memikirkan untuk bersatu kembali dengan Vermilion Bird dalam hidupnya bahkan dalam mimpinya. Tapi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan pemikiran ini, karena takut dia akan menempatkan Mu Fengxian dalam posisi yang canggung. Untuk kepentingan sekte, dia harus mengorbankan Little Flame miliknya yang baik dan polos.
Ini seperti pisau yang telah memutar dirinya sendiri ke dalam hati Mu Qianyu, membuatnya bahkan sulit untuk tidur di malam hari. Tapi rasa sakit ini, rasa bersalah ini, semua perasaan kusut ini bersama-sama. Hanya dengan ayo pergi dan ambil mereka dari Lin Ming. Semuanya telah memudar. Berpikir bahwa dia akhirnya bisa melihat Little Flame lagi. Mu Qianyu tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lin Ming. Terima kasih. Mu Qianyu dengan erat memeluk Lin Ming. Mengulangi dirinya lagi dan lagi. Saat dia menempel di pundaknya, dia merasakan perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Bahkan mata Mu Yu Huang pun basah. Tidak perlu menyebutkan Fai Shine, kesayangannya yang telah menemaninya selama ratusan tahun. Tekanan terbesar yang dia rasakan berasal dari hilangnya Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island, dengan 3.000 tahun sejarah, dan warisannya tiba-tiba hancur dalam generasinya. Tidak peduli apa alasannya, tidak peduli seberapa kuat musuh-musuhnya. Ini tidak mengubah fakta bahwa sekte itu telah jatuh ketika dia berkuasa. Jika dia meninggal, dia tidak akan memiliki wajah untuk menyambut leluhur dari Pulau Phoenix. Ilahi, sepanjang waktu ini, Mu Yu Huang telah menahan tekanan dari beban yang besar ini. Tapi sekarang, karena Lin Ming, semua tekanan ini mulai menghilang seperti asap belaka. Dia senang dia telah menerima Lin Ming sebagai muridnya. Menempatkan dukungan penuhnya di belakang Lin Ming adalah keputusan paling bijak dan terbesar yang dia buat sepanjang hidupnya. Ayo pergi. Di antara kita, tidak perlu bersyukur. Lin Ming membungkuk dan berbisik ke telinga Mu Qianyu. Kemudian, dia memegang tangannya dan terbang menuju sirip Giant Leviathan. Berdiri di salah satu sirip lebar Giant Leviathan, Lin Ming memegang tombak putih dengan satu tangan dan menggenggam tangan Mu Qianyu dengan tangan lainnya. Dia memerintahkan Giant Leviathan untuk terbang menuju puncak utama istana mendalam Yin Yang. Saat angin masuk bertiup ke arah Lin Ming, itu mengirim rambut panjangnya terbang di udara, melambai sembarangan. Pakaian hitamnya berkibar. Sosoknya tegak saat dia dengan bangga memegang tombak panjangnya. Berdiri di atas monster laut besar sepanjang puluhan mil, dia mengamati dunia di bawahnya. Semangat heroik yang tak dapat dijelaskan terpancar darinya seolah-olah dia mengatakan bahwa pada saat ini, dia adalah raja dari seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Mu Qianyu diam-diam berdiri di belakang Lin Ming. Saat dia melihat wajah tampan dan profil gagah berani Lin Ming kesayangannya, hatinya dipenuhi dengan gelombang emosi. Dia belum pernah merasakan kepuasan ini sebelumnya. Dia sekarang tahu perasaan apa ini kebahagiaan mutlak. Gunung Walet kecil berjarak 100 mil dari puncak utama istana mendalam Yin Yang. Bagi Giant Leviathan, ini hanya membutuhkan waktu singkat untuk menyeberang. Pada saat ini, Shinken masih ditempatkan di Gunung Walet kecil saat dia membantu putranya menyembuhkan lukanya. Setelah lengannya dipotong, semakin cepat lengan itu dipasang kembali, semakin sedikit efek samping negatifnya. Tapi tombak Lin Ming mengandung kekuatan roh pertempuran. Tangan kanan Xing yang telah hancur berantakan, dan tulang tangannya hampir hancur berkeping-keping. Jeti memasang kembali tangannya dan memperbaikinya dipenuhi dengan kesulitan. Selain itu, Lin Ming telah memukul Xing yang dengan versi sederhana. Dari pam pemotong pulsa, ini merobek meridian Xing yang berkeping-keping, membuatnya jauh lebih sulit untuk menyembuhkannya. Setelah Shinken menangkap Xing Yang, setiap pikirannya ditempatkan pada tubuh putranya. Dia hanya ingin membantunya sembuh lebih cepat. Hanya beberapa saat kemudian, sebelum dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Ming telah mengendarai Giant Leviathan dan menerbangkannya menuju istana yang mendalam Yin Yang. Shinken membeku sesaat. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti niat Lin Ming. Terkejut, dia dengan cepat menyalakan jimat transmisi suara. Pada saat ini, di depan Lin Ming, ada 7 hingga 8 sesepuh berpakaian hitam. Budidaya mereka semua di inti berputar tengah dan akhir. Mereka langsung memblokir jalan Lin Ming. Ini adalah sekte mereka. Jeti bagaimana mereka bisa membiarkan monster sebesar itu mendekatinya begitu dekat. Mereka tidak mengenali Giant Leviathan, tetapi mereka benar-benar sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan orang yang begitu mengerikan. Meskipun itu menyakitkan hati mereka dan membuat mereka mengatupkan gigi, mereka setidaknya harus bertanya untuk apa pihak lain ini mendekat. Di belakang mereka, penghalang cahaya raksasa muncul selebar puluhan mil. Ini adalah susunan pelindung besar istana mendalam Yin Yang mereka. Rekan kultivator seni bela diri ini, mengapa Anda datang ke istana mendalam Yin Yang saya? Pemimpin dari sesepuh berpakaian hitam dengan sopan bertanya. Ini hanya karena dia benar-benar takut pada Giant Leviathan. Jika itu bukan siapa-siapa, tidak mungkin dia akan begitu sopan. Tepat ketika dia berbicara, nyala api tiba-tiba bersinar di depan penatua berpakaian hitam.
Itu adalah pesan singkat dari Shinken. Cepat dan buka Rei. Untuk membuat bagian depan rumahnya dihancurkan dan dirampok oleh orang lain. Dan sekarang benar-benar harus dengan bebas membuka pintunya juga. Penyiksaan dan kekesalan yang dirasakan Shinken bisa dibayangkan. Lin Ming tidak mendengar isi dari jimat transmisi. Suara ini juga tidak bisa mengganggu orang-orang ini. Dia samar-samar memerintahkan Giant Leviathan. Ledakan itu, dengan perintah Lin Ming. Semua energi asal langit dan bumi di sekitar 100 mil tersedot menuju Giant Leviathan. Seperti air laut yang mengalir ke pusaran air besar. Karena vena roh istana yang mendalam yin yang, energi asal surga dan bumi di sini sangat kaya. Segera setelah Giant Leviathan mulai menyedot energi dari tanah itu tampak seperti berkurang seketika. Layu, kulit penatua berpakaian hitam terkemuka benar-benar berubah. Tunggu sebentar. Tuan istana sudah memberi perintah. Kami akan segera membuka array. Penatua berpakaian hitam itu samar-samar bisa menebak apa binatang kolosal ini. Jika itu benar, maka itu bisa merobohkan bahkan 100 istana mendalam yin yang. Makhluk semacam ini benar-benar membuat kulit kepala seseorang digelitik ketakutan. Episode 702. Dengan judul, Shinji tiba. Pemuda yang berdiri di atas Giant Leviathan tidak memiliki kultivasi yang terlalu tinggi, tetapi ketika penatua berpakaian hitam melihat monster yang ada di bawah kakinya, dia tidak bisa menyulap sedikit perlawanan. Selain itu, berdasarkan keadaan, penatua berpakaian hitam sangat curiga bahwa pemuda di depannya ini adalah putra mahkota kerajaan ilahi yang telah membuat keributan selama hampir sebulan terakhir, atau setidaknya bawahan dari putra mahkota kerajaan ilahi. Bukankah itu Mu Qianyu dan Mu Yuhuang? Penatua berpakaian hitam melihat dua wanita berpakaian merah di samping Lin Ming dan menelan ludah. Dia bisa merasakan sensasi mengganggu yang aneh di bagian belakang pikirannya. Bagaimana mungkin Divine Phoenix Island bisa bersama dengan putra mahkota kerajaan ilahi? Dan dari penampilan mereka jelas dekat satu sama lain. Setelah melihat sejumlah besar energi yang terkondensasi di dalam tubuh Giant Leviathan, penatua berpakaian hitam dengan cepat berkata, "Pakar hebat." Ampun. Kemudian dia dengan cepat menoleh kedua pelindung inti berputar di sisinya dan meraung, "Apa yang kalian berdua lakukan? Percepat." Bagi Giant Leviathan, susunan pelindung istana mendalam yin yang tidak berbeda dari kertas. Jika mereka membuka larik terlambat, maka semuanya akan diselesaikan oleh Giant Leviathan. Itu akan membutuhkan jumlah sumber daya yang tidak terpikirkan untuk dipulihkan. Dua pelindung inti berputar, tengah membeku sesaat sebelum dengan cepat terbang keluar, menembak ke depan seperti anak panah. Dalam waktu singkat, seluruh formasi array mulai bergetar. Perisai penghalang di sekitar istana mendalam yin yang perlahan memudar. Berdiri di atas Giant Leviathan, Lin Ming dengan tenang masuk ke dalam. Wajah penatua berpakaian hitam itu pahit saat melihat ini. Dia tidak tahu apa yang telah mereka lakukan atau kapan. Istana mendalam yin yang berhasil menyinggung bintang yang begitu jahat. Lin Ming, saya bisa merasakan energi Little Flame dari bagian tenggara istana mendalam yin yang. Mu Qianyu berkata dari belakang Lin Ming. Baik, Lin Ming memerintahkan Giant Leviathan untuk berbalik. Raksasa Leviathan yang panjangnya beberapa puluh mil hampir bisa menutupi seluruh istana mendalam yin yang. Melihat monster besar ini menghalangi langit, semua seniman bela diri di dalam istana mendalam yin yang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah langit dengan ekspresi bingung. Mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Benda apa itu? Wilayah setan laut. Selatan lebih dari 1 juta mil jauhnya dari istana mendalam yin yang. Meskipun Giant Leviathan telah menjadi terkenal bahkan sejauh ini, seniman bela diri dari istana mendalam yin yang belum pernah melihatnya sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka semua keluar dari tempat tinggal dan area pelatihan mereka, terperangah saat mereka menatap titan besar yang mengambang di langit dengan cemas mutlak. Aspek mengerikan Giant Leviathan terletak pada ukurannya yang besar. Kulitnya yang tebal dan berminyak memiliki ketebalan lebih dari ribuan kaki. Jangankan betapa kerasnya kulit ini, bahkan batu biasa yang setebal pun akan sulit untuk dibuka. Dengan demikian, pertahanan Giant Leviathan hampir tidak bisa ditembus oleh seniman bela diri manapun di bawah alam laut ilahi. Adapun kekuatan serangannya, tidak perlu menjelaskannya. Sosok besar itu bahkan tidak perlu menggunakan serangan energinya. Selama dibiarkan jatuh bebas, itu akan mampu meratakan seluruh istana mendalam yin yang. Itu gedung di sana. Mu Qianyu dengan cepat berbicara saat dia menunjuk ke menara merah. Sejauh 30 mil, dia bisa merasakan energi Little Flame datang dari sana. Di aula besar di dalam menara merah itu, Little Flame dan Fine Shine meringkuk.
Leher dan kaki mereka terkunci oleh rantai merah. Selama beberapa bulan terakhir ini, kedua burung vermilion terus-menerus menderita karena darah mereka diambil, dan sekarang mereka merangkak dengan lemah di tanah. Mata merah besar mereka suram dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Burung vermilion adalah makhluk cerdas. Mereka jelas tahu takdir apa yang menanti mereka. Di samping vermilion birds, dua alkemis tua berjubah merah berjongkok di dekat kaki. Vermilion birds. Mereka menggunakan belati perak kecil untuk membelah kaki. Vermilion birds memungkinkan darah merah yang kental mengalir keluar, menangkap darah dalam botol giok kecil. Yang mereka ambil adalah darah, bukan sari darah. Seekor burung vermilion memiliki jumlah esensi darah yang terbatas. Secara alami, mereka tidak bisa mengambilnya secara acak. Tapi, meski itu darah, meminumnya setiap hari masih perlahan menghabiskan energi, vitalitas dan esensi vermilion bird. Namun, kedua burung vermilion sepertinya mengerti bahwa perlawanan tidak ada artinya. Mereka membiarkan kedua lelaki tua berjubah merah itu mengambil darah mereka. Terbaring di sana tanpa bergerak seolah-olah mereka sudah mati. Agar para alkemis menggunakan darah untuk penelitian, mereka membutuhkan darah vermilion bird yang penuh dengan vitalitas darah. Dengan demikian, istana mendalam Yin yang telah memaksa memberi makan pil racun darah burung vermilion untuk merangsang potensi garis keturunan mereka. Pil racun darah semacam ini pasti akan mengurangi api kehidupan vermilion bird, memperpendek umur mereka lebih jauh. Tentu saja, para alkemis ini tidak pernah mempertimbangkan efek ini. Para alkemis berjubah merah terkekeh saat darah segar mengalir ke dalam botol giok. Tepat ketika mereka hendak menyimpan botol, Little Flame yang setengah mati tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dikejutkan oleh sesuatu, kedua burung vermilion mengangkat kepala mereka. Mata cerah dan polos. Mereka dipenuhi dengan secercah harapan dan kegembiraan yang ragu-ragu. Apa yang mereka lakukan? Alkemis berjubah merah itu mengerutkan kening. Tidak memahami situasinya. Little Flame tiba-tiba mengepakkan sayapnya saat mencoba berdiri. Saat mengepakkan sayapnya, itu secara langsung menyebabkan botol darah giok di tangan sang alkemis jatuh. FCK, alkemis berjubah merah itu sangat marah. Dia mengeluarkan cambuk tebal dari pinggangnya dan memukul Little Flame dengannya. Dengan suara gertakan yang keras, tubuh Little Flame bergetar dengan keras. Setelah beberapa bulan penyiksaan, vermilion bird melemah sampai tidak bisa menahan pemukulan yang begitu kejam. Luka darah muncul dan beberapa bulu merah terlepas. Tapi, Little Flame menggigit paruhnya, tidak membuat satu suara pun. Matanya penuh dengan harapan yang menakjubkan saat melihat keluar aula. Itu bisa merasakan energi Mucianyu mendekat. Ini menyebabkan napas Little Flame menjadi lebih cepat. Mata merah besarnya bersinar dengan air mata. Pada saat itu, sebuah suara bergema di benaknya. Jangan bergerak, Little Flame. Aku akan menyelamatkanmu. Pah, cambuk lain menebas tubuh Little Flame, semakin membuka kulitnya. Tiarap di lantai. Apa kau tidak mendengarku? Alkemis berjubah merah itu dengan marah berkata. Untuk mengeluarkan darah Little Flame, dia membutuhkan burung itu untuk berbaring di tanah. Namun, Little Flame hanya gemetar tetapi masih berjuang untuk berdiri dengan seluruh energinya. Ia mengangkat kepalanya, menunggu untuk menyapa tuannya. Little Flame tidak ingin melihat Mucianyu dalam keadaan tertekan di mana ia tampak setengah mati. Dasar burung bodoh, apakah kamu bodoh atau apa? Cambuk alkemis berjubah merah itu jatuh lagi. Vermilion birds bisa memahami kata-katanya. Tetapi, bahkan di bawah rasa sakit dan intimidasi yang terus-menerus ini, Little Flame sama sekali tidak mendengarkannya. Lin Ming, tolong, lebih cepat. Api kecil sedang diserang. Mucianyu menutup mulutnya. Air mata mengalir di matanya. Dia dan Little Flame terhubung satu sama lain. Dia bisa merasakan semua yang terjadi padanya. Dimengerti. Suara Lin Ming sedingin es saat matanya dipenuhi amarah. 30 mil hanya sepertiga dari panjang Giant Leviathan. Angkat menara itu. Lin Ming memerintahkan dengan kejam. Wush, wush, wush. 5 tentakel tebal ditembakkan ke arah menara merah. Saat mereka mendekat, penghalang cahaya muncul di sekitar menara. Ini adalah formasi susunan pertahanan menara. Melihat cahaya ini, Lin Ming tidak terkejut. Dia memerintahkan. Sobek, bang. Di bawah dampak kuat dari 5 tentakel, susunan pertahanan terkoyak dan menara berguncang. Saat sang alkemis hendak menyerang dengan cambuknya lagi, dia berhenti. Apa yang terjadi? Dia mendongak dengan ekspresi bingung. Dan kemudian pemandangan mengerikan terjadi. Atap menara merah tiba-tiba terbelah. Bukan hanya atapnya, tapi dinding, lantai, balok penahan beban. Semuanya terkoyak. Beberapa tentakel hitam besar jatuh ke dalam saat seluruh menara robek menjadi 2. Apa itu?
Kedua alkemis berjubah merah itu memucat. Budidaya mereka berada di inti revolving awal dan Xiantian ekstrim. Di bawah tentakel besar ini, mereka tidak berbeda dengan tikus kecil di depan ular raksasa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lari! Kedua alkemis berjubah merah itu bereaksi cukup cepat. Tapi, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, tentakel sudah robek di lantai dan menabraknya. Dengan dua tangisan yang menyedihkan, dada kedua alkemis berjubah merah itu langsung hancur. Semua organ mereka berubah menjadi lengket. Terhadap kedua orang ini, Lin Ming tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Karena dia telah membunuh 8 orang di sini. Dia tidak keberatan membunuh 2 lainnya. Little Flame, begitu tentakel merobek atap, Mu Qianyu bisa melihat penampilan Little Flame yang terluka. Seluruh tubuh Little Flame ditutupi dengan bekas luka dan darah. Dan api dalam hidupnya hanya sepertiga dari puncaknya. Mu Qianyu merasa lemah. Seperti seseorang telah memutar pisau di dalam hatinya. Tanpa menunggu tentakel untuk membungkus Little Flame, Mu Qianyu bergegas ke arahnya. Dia menempel di leher Little Flame. Air matanya membasahi bulu-bulunya yang pudar. Squawk-squawk. Little Flame berteriak dengan suara lembut. Mata merahnya yang besar basah dan tubuhnya bergetar saat menutupi Mu Qianyu dengan lembut dengan sayapnya. Beginilah cara Little Flame mengungkapkan cinta dan kegembiraannya. Saat melihat Mu Qianyu akhirnya, semua emosi yang terpendam tiba-tiba membengkak. Lin Ming dan Mu Yuhuang juga jatuh saat ini. Saat Mu Yuhuang melihat penampilan Fei Shine, matanya memerah karena air mata. Namun, dia jauh lebih tenang dan terkendali daripada Mu Qianyu. Dia berjalan ke depan dan dengan lembut menyentuh kepala Fei Shine. Ayo naik. Saya akan melunasi hutang Little Flame dengan istana mendalam Yin Yang. Saat Lin Ming berbicara, beberapa tentakel membentuk singgasana seperti teratai di depan mereka. Dengan melangkah ke ini, mereka bisa dengan cepat memasuki dimensi di dalam Giant Leviathan. Master Sekte, mohon masuk ke dimensi Giant Leviathan terlebih dahulu. Saya punya masalah yang harus saya selesaikan dulu. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Mu Yuhuang bertanya. Kumpulkan bunga dari istana mendalam Yin Yang. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara. Ini menyebabkan mata Mu Yuhuang melonjak. Dia ingin memberikan beberapa kata, nasihat dan mengatakan kepadanya untuk tidak pergi terlalu jauh. Tetapi setelah memikirkannya lagi, dia tidak mengatakan apa-apa. Selama beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming selalu menangani urusan sesuai dan dengan keyakinan mutlak. Bahkan jika tampaknya tidak mungkin, dia masih berhasil mencapainya. Jadi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Master Istana. Istana yang mendalam Yin Yang dan kemudian melangkah ke dimensi Giant Leviathan dengan Mu Qianyu dan 2 Vermilion Birds. Lin Ming berdiri di atas sirip Giant Leviathan dan memerintahkannya untuk terbang menuju taman obat. Istana yang mendalam Yin Yang. Hehe. Nak, kau ingin merampok kebun obat istana yang mendalam Yin Yang? Saya suka ini. Hahaha. Suara jahat Demon Shine terdengar di benak Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Padahal, dia punya ide. Karena energi asal surga dan bumi begitu kaya di dalam Giant Leviathan. Lalu mengapa dia tidak membangun kebun obatnya sendiri di dalam Giant Leviathan? Dia bisa memelihara beberapa tumbuhan, roh dan rumput roh untuk membuka jalannya menjadi seorang alkemis nanti. Saat Lin Ming memikirkan ide ini, matanya tiba-tiba melebar. Dia menemukan bahwa beberapa puluh mil jauhnya, seberkas cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun cahaya ini sangat jauh, Lin Ming dapat menentukan bahwa tuan yang masuk ini adalah pembangkit tenaga listrik. Penghancuran kehidupan tahap kedua. Istana Yin Yang yang mendalam hanya memiliki 2 pembangkit tenaga. Penghancur kehidupan tahap kedua, Xingji dan Shinken. Shinken masih di Gunung Walet kecil. Jeti, seberkas cahaya yang mendekat dari arah berlawanan ini hanya bisa menjadi istana Master Istana mendalam Yin Yang. Dan juga ayah Xingyang, Xingji. Episode 703. Dengan judul, Xingji, yang hampir muntah darah. Sebelum ini, Xingji telah pergi untuk beberapa keperluan, dan belum kembali sampai sekarang. Pada saat Xingji kembali ke istana mendalam Yin Yang, Lin Ming telah mengarahkan Giant Leviathan di atas langit. Taman obat istana yang mendalam Yin Yang. Kebun obat istana yang mendalam Yin yang memiliki penjaganya sendiri. Saat para penjaga ini melihat Giant Leviathan di langit, tubuhnya yang besar menyebabkan awan gelap berputar di langit. Mereka semua menelan ludah sebelum menguatkan diri saat mereka terbang. Kamu pikir kamu siapa yang berani menerobos ke dalam halaman pribadi? Istana yang mendalam, seorang elder inti revolving yang terlambat, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan,
Baru saja dia menyaksikan dua alkemis di menara itu, langsung terbelah oleh tentakel. Giant Leviathan, sekarat dengan kematian yang kejam dan mengerikan. Jika bukan karena Tuan Istana Shinji mengejar tepat di belakang mereka, maka dia mungkin akan berbalik dan melarikan diri. Minggir! Lin Ming memerintahkan. Dengan dukungan Giant Leviathan, suaranya seperti tsunami yang menyebar ke segala arah. Bergema di antara langit dan bumi, beberapa tetua inti berputar, terguncang oleh suara ini dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah perbedaan kekuatan absolut. Mengetahui bahwa mereka hanyalah telur yang menunggu untuk dihancurkan ke batu. Beberapa sesepuh hanya bisa mundur dengan wajah pucat. Lin Ming mengendalikan Giant Leviathan dan mengirimkan ratusan tentakel yang berkibar. Seperti ular mistis, rencananya adalah langsung menyendok kebun obat. Meskipun energi asal dalam dimensi Giant Leviathan itu kaya, itu sebenarnya kekurangan tanah untuk tanaman obat untuk tumbuh. Ada persyaratan yang sangat ketat untuk tanah yang cocok untuk tanaman obat. Itu harus dipersarafi selama ratusan atau ribuan tahun dengan energi asal yang kaya, sebelum menjadi bumi spiritual yang mampu menumbuhkan tanaman obat. Dengan demikian, Lin Ming memutuskan pilihan terbaik untuk tanah saat ini adalah kebun obat istana yang mendalam Yin Yang. Setelah menggali bumi spiritual istana mendalam Yin Yang, selain bumi spiritual wilayah setan Laut Selatan, dia dapat menggunakan ini untuk membentuk taman obat di dalam Giant Leviathan. Dengan cara ini, bisa menggesernya juga akan sangat nyaman. Selain itu, saat dia mengumpulkan lebih banyak tanaman obat, mereka secara alami dapat memancarkan energi surga dan bumi. Ini akan menyebabkan bumi spiritual dari taman pengobatan menjadi jauh lebih kaya dan kuat. Ho, nak. Shinji sedang melihatmu. Lihatlah matanya. Anda bisa melihat dia marah. Haha, betapa lucunya. Demon Shine terkekeh ketika dia mencoba untuk mengobarkan segalanya. Pada saat ini, Shinji hanya berjarak 7 hingga 8 mil dari Lin Ming. Tidak masalah, aku akan menghancurkan pelindungan taman obat dulu. Lin Ming benar-benar mengabaikan Shinji dan memerintahkan Giant Leviathan untuk menyerang. Seketika, lusinan tentakel menyerang seperti cambuk besar. Bang! Dengan suara ledakan, tentakel menabrak susunan pelindung taman obat, seperti telur yang dipukul oleh palu. Susunan pelindung itu langsung pecah. Semakin banyak tentakel muncul sampai totalnya lebih dari ke-200 mereka benar-benar mengitari kebun obat, menggali 100 kaki ke dalam tanah. Kemudian, mereka mulai menariknya dari tengah. Lin Ming berencana menggunakan tentakel untuk benar-benar menggali bumi dan menyeret seluruh taman obat. Lin Ming, jika Anda berani mengambil taman obat istana yang mendalam saya hari ini, maka saya bersumpah saya akan membunuh Pulau Phoenix ilahi Anda hari ini. Anda akan menyesali semua yang telah Anda lakukan di sini. Shinji meraung. Matanya merah karena marah. Setelah menerima jimat transmisi suara Shinken, dia sudah memahami semua yang terjadi. Sampai sekarang, Lin Ming hanya membunuh beberapa pelindung inti berputar dari istana mendalam Yin Yang. Ini masih merupakan kerugian yang bisa dia tanggung. Tapi sekarang, sebagai istana-istana yang mendalam Yin Yang, jika dia harus melihat tanpa daa saat Lin Ming mencuri seluruh kebun obat mereka, maka paru-parunya mungkin akan meledak karena marah. Ini bukan hanya tentang kehilangan taman obat, tetapi lebih dari masalah membiarkan seseorang dengan bebas memukuli wajahnya. Jika masalah ini menyebar di masa depan, istana mendalam Yin Yang itu, sekte kelas 5 yang bermartabat, mengizinkan seorang anak laki-laki berusia 20 tahun untuk sepenuhnya mengambil kebun obat mereka, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia seni bela diri. Mereka akan menjadi lelucon terbesar di bawah langit. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Bunuh Divine Phoenix Islandku. Lin Ming dengan acuh tak acuh memandang istana Master Shinji dari dalam dimensi Giant Leviathan. Dalam hidup saya, prinsip saya tidak pernah berubah. Jika seseorang memberi saya 1 kaki rasa hormat, maka saya akan memberi mereka 10 kaki rasa hormat. Jika seseorang memukul saya, maka saya akan menusuk mereka dengan 3 pedang. Siapapun yang berani menyakiti teman dan keluargaku, maka aku akan memusnahkan 9 generasi dari seluruh keluarga mereka. Shinji, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda berani, saya akan menghapus seluruh istana mendalam Yin yang bersama dengan keluarga Anda dari dunia ini. Saat Li Ming berbicara, suaranya sedingin 9 jurang yang lebih rendah. Tidak ada yang menduga apakah Lin Ming akan menindaklanjuti kata-katanya atau tidak. Tidak hanya itu,
tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suara Xingji tersangkut di tenggorokannya, dan momentumnya tiba-tiba berkurang setengahnya. Dia benar-benar tidak berani sembarangan mempertaruhkan segalanya melawan Lin Ming kecuali dia benar-benar yakin dia bisa membunuh Lin Ming di sini. Jika tidak, potensi masa depan Lin Ming tidak terbatas. Memusnahkan istana mendalam Yin yang sepenuhnya tidak akan sulit sama sekali. Faktanya, dia sudah memiliki kemampuan itu sekarang. Lin Ming, kamu sudah terlalu jauh, pergi terlalu jauh. Xingji, di dalam hati Anda, tahu bagaimana Anda memperlakukan Divine Phoenix Island beberapa bulan terakhir ini. Meski begitu, saya hanya melukai Xing yang tetapi belum membunuhnya. Saya memberikan kesempatan kepada istri Anda untuk bernegosiasi, tetapi dia memutuskan untuk melepaskan kesempatan ini. Jadi jangan salahkan saya karena mengambil kebun obat Anda. Karena ini hanya bunga. Menyingkirkan taman obat itu hanya menarik. Mendengar kata-kata Lin Ming yang kasar dan kurang ajar, Xingji hampir mengejang karena marah. Taman obat ini telah dibangun selama ribuan tahun, dengan sumber daya yang terkumpul dari istana mendalam Yin Yang. Itu terutama kaya akan harta surgawi atribut api dan air. Namun Lin Ming benar-benar menyebut ini satu-satunya minat. Jika dia tidak dipaksa sampai akhir garis maka dia benar-benar ingin merobek. Lin Ming berkeping-keping dengan tangan kosong. Tapi sekarang, dengan Giant Leviathan tepat di depannya, dia tidak punya pilihan selain menahan penghinaan ini. Dia dengan rendah hati berkata, Lin Ming, saya minta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan pada Divine Phoenix Island. Berikan wajah orang tua ini dan hentikan semuanya di sini. Bagi seseorang seperti Xingji, yang terkenal dan juga dihormati di mana-mana, mengakui kekalahan bisa dikatakan merupakan konsesi yang sangat besar. Tapi, Lin Ming terus terang tidak peduli tentang ini. Memberimu wajah. Bodoh, siapa yang peduli dengan wajahmu? Berapa harga wajah Anda? Ketika Divine Phoenix Island, saya berada dalam posisi yang lebih lemah dan ditindas dan ditekan dari segala arah. Kapan Anda memberi wajah tuan saya? Sekarang setelah kalian banyak ditekan oleh kekuatan saya harus peduli dengan wajah Anda dan wajah istana mendalam Yin yang Anda. Apa menurutmu aku semurah itu? Wajahmu sangat berharga, namun wajah tuanku bahkan tidak sebanding dengan rumput yang rusak. Lin Ming tanpa henti menyangkal semua pikiran Xingji, membuatnya marah karena marah. Menurut pendapat Xingji, dia telah menurunkan martabatnya sebagai penguasa sekte kelas 5 dan telah meminta maaf. Baginya, ini adalah konsesi yang sangat besar. Namun, Lin Ming hanya mengejeknya. Lin Ming juga tidak lagi repot-repot bertukar. Kata-kata tidak masuk akal seperti itu. Dia memerintahkan tentakel giant Leviathan yang ditikam ke taman obat untuk langsung menyedot semuanya, termasuk bumi spiritual. Tanah retak dan tanah terus-menerus tersedot ke dalam tentakel. Saat Xingji melihat ini, hatinya meledak dengan amukan amarah. Lin Ming, kamu bisa melupakannya. Melihat bahwa kebun obat sedang disedot ke dalam Giant Leviathan, Xingji merasa seolah-olah kuburan leluhurnya sedang digali. Lin Ming, orang tua ini akan mengingat penghinaan ini. Xingji memutar esensi sejatinya dan api menyala di sekelilingnya. Dia berpikir untuk menghancurkan seluruh taman obat istana yang mendalam dengan serangan dari telapak tangannya. Karena dia tidak bisa menjaga taman obat ini di sini, maka dia juga tidak akan membiarkan Lin Ming mengambilnya. Kalau tidak mungkin dia menelan penghinaan ini di masa depan. Setelah acara ini menyebar, istana mendalam Yin yang akan menjadi lelucon dari seluruh dunia seni bela diri. Aku lebih suka menghancurkan taman obat ini daripada membiarkanmu mempermalukanku. Xingji berteriak dengan marah, dipaksa untuk merusak kebun obatnya sendiri. Apakah ada yang lebih tragis dari ini? Namun, Xingji segera menemukan bahwa sebenarnya ada. Ketika Lin Ming melihat Xingji mengumpulkan potensinya, dia sudah lama menebak apa yang coba dilakukan oleh tuan istana ini. Dia dengan dingin batuk dan berkata, Xingji, jika kamu berani menghancurkan kebun obatmu sendiri, maka aku akan menghancurkan istana mendalam yin yangmu. Silakan dan coba. Kamu, saat ini. Xingji hampir muntah darah karena marah. Paru-parunya sakit, livernya sakit, ususnya, kandung empedu, seluruh tubuhnya sakit. Lin Ming, kuharap kau mati. Saat ini dia sudah mengumpulkan potensinya, siap menyerang. Tetapi hanya dengan beberapa kata dari Lin Ming, dia dipaksa untuk menekan esensi sejatinya. Darah mengalir deras ke kepalanya. Jika dia tidak marah secara ekstrim, maka sebagai penguasa sekte kelas 5 yang bermartabat, dia tidak akan pernah mengatakan kata-kata kasar dan kasar seperti itu. Xingji sangat marah sehingga dia merasakan darahnya mengalir di tubuhnya. Lin Ming telah mengendalikan tentakel dan telah dengan aman menyimpan taman obat ke dalam dimensi Giant Leviathan.
Melihat kebun obatnya menghilang begitu saja, Xingji merasakan penglihatannya menjadi hitam. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana beberapa bulan dari sekarang. Bagaimana berbagai kekuatan, benua tumpahan langit selatan akan membahas. Istana mendalam Yin Yang. Sebagai seorang bangsawan, istana-istana yang mendalam Yin Yang, guru dan seorang guru yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Dia sebenarnya telah dipermainkan oleh seorang anak laki-laki kecil berambut bernama Lin Ming. Seberapa memalukan masalah ini, Lin Ming? Jika kamu punya nyali maka keluar dan lawan aku di tempat terbuka. Xingji yang sangat marah tidak punya pilihan selain memaksa Lin Ming untuk keluar. Juga, ini adalah satu-satunya metode dia harus melampiaskan frustrasinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa setidaknya ada beberapa aspek yang dia lebih unggul dari Lin Ming. Bagaimana ejekan kasar dan tingkat rendah ini benar-benar mempengaruhi Lin Ming. Xingji, kamu adalah anjing tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Bagi saya, usia saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai uang receh untuk Anda. Namun, Anda benar-benar berani menantang saya. Ya, aku bisa menjanjikanmu yang cocok. Tapi kamu harus menunggu sampai 1 tahun dari sekarang. Padahal, setelah setahun, apakah kamu masih memiliki keberanian untuk menantangku? 1 tahun? Xingji menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan Lin Ming, karena sekarang mampu membunuh pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama. Faktanya, Lin Ming mungkin tidak jauh lebih buruk dari dia sekarang. Dengan kecepatan pertumbuhan Lin Ming yang mengerikan. Apalagi 1 tahun. Xingji bahkan mungkin bukan tandingannya dalam setengah tahun. Bahkan tantangannya melawan Lin Ming telah dibalik melawannya. Martabat terakhir Xingji hancur. Wajahnya menampar ke tanah. Kebenciannya melingkar di perutnya seolah ingin meledak dalam seteguk darah. Tiba-tiba, dia melihat cahaya lain melesat menuju istana mendalam Yin yang dengan kecepatan tinggi. Orang ini juga berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan yang ekstrim. Karena orang ini berasal dari Gunung Walet kecil. Tanpa diragukan lagi adalah istri Xingji. Xingkan, dia secara alami tahu bahwa suaminya telah kembali dan bergegas setelah membantu Xingyang. Jika pasangan itu menggabungkan kekuatan mereka, mereka akan dapat menampilkan kekuatan tempur terbesar mereka. Dia pasti ingin datang dan membantu suaminya. Kedatangan Xingkan sedikit meredakan suasana hati Xingji yang sangat marah. Dengan datangnya istrinya untuk membantunya, dia merasa agak segar kembali. Dia dengan marah menatap Giant Leviathan. Matanya yang menyala-nyala tampak seolah-olah mereka bisa melihat menembus Giant Leviathan dan menatap lurus ke arah Lin Ming. Mengamuk dengan kebencian yang membara, Xingji berharap dia bisa merobek tubuh Giant Leviathan dan melahap Lin Ming. Pada saat ini, ide tiba-tiba muncul di benak Xingji. Benarkah tidak ada kekuatan di bawah laut ilahi yang dapat melukai Giant Leviathan secara serius? Faktanya, rumor ini telah disebarkan oleh Xuan Wuji sejak awal. Sebagai orang yang mengendalikan Giant Leviathan pada saat itu, tidak aneh baginya untuk membual dengan cara yang berlebihan. Adapun seberapa kuat kekuatan pertahanan Giant Leviathan, tidak ada yang benar-benar tahu. Ini karena Giant Leviathan tidak pernah bertarung lawan Master Penghancur kehidupan tahap ketiga. Jadi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kata-kata Xuan Wuji. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.